wabarakatuh. Saya bertindak sebagai saksi bahwa yang berbayarnya nanti Tuku Farhan. Kemudian ini yang bertindak sebagai imam nanti Tuku Dalan atau yang mewakili. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammad Sayyidil Arab wal Ajam wa imam Makkah wal Madinah wal Haram ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم يا ربي ذره شرفا وكرما ومحبة وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين وأسفياء الزاهدين وقربات ذي بللان عن ركعتين أولين. فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shallallahul Azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan bermacam-macam nikmat, bahkan ribuan-ribuan nikmat. Nibak diri ketanyo sehingga ketanyo mungkin tak hadir nibak tempat yang mulianya untuk melaksanakan salah satu fardu daripada Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam marilah kita sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sedikiranya membawa ketanyo tubik daripada alam kejahilan, yaitu membawa kepada alam yang berilmu pengetahuan yang dirasakan di bahasa akhlak. Dan juga salawat beriring salam kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah dalam membantu beliau memperjuangkan agama yang paling hak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Dan juga selawat beriring salam kepada para alim ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhiri, yang insyaallah keduanya mencapai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan ulun tuan terutama kepada Bapak Encik Kampung Nahar, Tuhaku, Tuhalapa, kedua pemuda, Tengku Imu, Tengku Menasah, dan aparatur-aparatur lainnya yang mungkin disebutkan satu persatu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan yaitu nikmat berupa kehidupan. Allah masih memberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah dengan sebetul-betulnya. Di dalamnya itu kita nyata mengarungi kehidupan dunia yang fananya. Perlai itu amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut bisa tak amalkan, yang bisa memberikan efek kepada diri kita, sehingga amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tanpa kita sadari, sesuatu yang Allah anugerahkan di diri kita, tetapi kadang kita hanya terkejut bahawa sesuatu tersebut di diri kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahir fil jismil adam. Ada 4 permata yang Allah anugerahkan kepada yaitu Bani Adam, yaitu para umat manusia, yang mana 4 permata tersebut andai kata bisa yaitu kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya, maka kita bisa menjadi manusia yang terhormat
lagi bisa menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa empat permata tersebut yang Allah anugerahkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad? Yang pertama al-aql, yaitu Allah menganugerahkan permata yang bernama akal yang sehat. Yaitu akal tersebut adalah sebuah cahaya yang terbit daripada sanubari getahnya, sehingga yufarriqu bainal haqq wal batil, sehingga dengan cahaya tersebut kita bisa membedakan yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Maka dikala Allah memberikan permata yang bernama akal yang sehat, dikala getahnya kita pergunakan permata tersebut dengan sebaik-baiknya, getahnya yaitu kita manfaatkan permata tersebut, insya Allah getahnya akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi benar-benar yang getahnya kamu sifat yang bisa menghilangkan permata tersebut di bak diri getahnya. Maka sifatnya yaitu fal-ghadab yudhilul aqla. Sifat marah bisa menghilangkan akal. Dikala sifat marah dalam diri getahnya, hilangnya kontrol getahnya, selalu getahnya emosi, hilang akal getahnya, sehingga membawa kepada perbuatan-perbuatan yang dicela, sehingga sampai-sampai bisa membunuh seseorang dengan sebab yaitu marah. Kenapa? Dikarenakan marah. Andai kata ada sifat marah di bak diri getahnya, maka bisa hilanglah yaitu permata yang bernama akal. Karena kebiasaan getahnya dikala bengih kagaduh akal getahnya. Maka dikala disebut bengih, maka gaduh sebuah permata yang bernama akal yang Allah anugerahkan pada diri getahnya. Maka sepatutnya getahnya yaitu tak hindarkan sifat marah tersebut, tak hilangkan sifat marah tersebut yang dalam diri getahnya, sehingga getahnya bisa memanfaatkan sebuah permata yang bernama akal. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permata yang kedua yang Allah anugerahkan kepada getahnya selaku umat Nabi Muhammad, yaitu ad-din, agama. Dalam artian Allah menganugerahkan pemahaman dalam agama di bak diri getahnya. Dikala ada pemahaman agama di bak diri getahnya hanya terpuput yaitu sesuatu yang Allah larang, melainkan getahnya terpuput sesuatu yang Allah yaitu perintahkan. Tetapi benar-betul oleh getahnya, dikala ada tambah sifat yang akan disebutkannya di bak diri getahnya, akan hilang permata yang bernama agama. Maka sifatnya yang bisa menghilangkan permata yang bernama agama, yaitu wal hasadu yudhillu din. Sifat hasad, sifat dengki bisa menghilangkan sebuah permata yang bernama agama. Dikala seseorang diberikan pemahaman agama, banyak kita lihat yaitu saudara-saudara kita mempunyai pemahaman agama juga, tetapi tidak saling mensupport, melainkan saling menjatuhkan, dikarenakan tidak suka melihat yaitu orang lain terkenal, ataupun tidak suka melihat orang lain yaitu bahagia. Apa sebabnya? Dikarenakan ada sifat yang bernama sifat hasad di bak diri seseorang tersebut. Dikarenakan andai kata ada sifat hasad di bak diri getahnya, sebagaimana sabda Nabi, wal hasadu ya'kulu hasana kama taqulun narul khafah. Hasad tersebut bisa menghilangkan yaitu perbuatan-perbuatan baik yang getahnya lakukan di pura di bak dunianya. Ibarat hilangnya perbuatan baik tersebut dengan sebab adanya sifat hasad, ibarat yaitu api yang memakan kayu bakar. Seperti itulah cepatnya hilang perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan dengan sebab ada satu sifat yang bernama hasad. Maka sepatutnya, seyogyanya, sepantasnya bagi diri kita, marilah kita sama-sama kita jauhi sifat hasad tersebut. Kita hilangkan sifat hasad daripada diri kita, sehingga kita bisa memanfaatkan permata yang Allah anugerahkan kepada diri kita yang bernama agama. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, Allah menganugerahkan permata kepada diri kita, yaitu bernama wal-haya, malu. Allah menganugerahkan sebuah sifat malu kepada diri kita selaku umat Nabi Muhammad, yang mana sifat malu tersebut adalah sebuah permata yang Allah anugerahkan kepada diri kita, yang mana malu tersebut terbagi kepada dua. Wal haya fima bainaka wa bainallah, yaitu dikala bertanya tertentu kita ketahui bahwa Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada diri kita, dan kita sadar Allah memberikan itu banyak sekali nikmat kepada diri kita, sehingga kita tidak berani yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malu kepada Allah. Yang kedua, wal haya fima bainaka wa bainan nas, malu kita kepada manusia, yang mana ketika kita melihat sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang bukan baik bagi kita, dan kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, maka itu adalah malu kepada manusia. Tetapi benar betul katanya, nasabah sifat yang bisa menghilangkan sebuah permata yang bernama malu, yaitu wattama'u yuzillul haya, sifat sama, sifat serakah apabila ada pada diri kita, maka bisa menghilangkan sebuah permata yang bernama malu. Dikarenakan dikala ada sifat serakah pada diri kita, ada sifat tamak pada diri kita, maka kita bisa menghalalkan semua cara untuk mendapatkan hak orang lain yang bukan hak diri kita. Maka hilanglah yaitu malu daripada diri kita. Maka kita ambil kesimpulan, tamak tersebut menghilangkan sebuah permata yang bernama malu. Maka sepatutnya yang mulianya sepantasnya bagi diri kita jauhi yaitu sifat tamak yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa memanfaatkan sebuah permata daripada Allah Subhanahu wa taala yang bernama haya ataupun malu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, permata yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, yaitu amal salih. Amal salih. Tiap hari, sehari, semalam kita lakukan itu sebuah amalan-amalan, sebuah perbuatan-perbuatan yang baik. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata tentang masalah dampak-dampak positif yang diberikan dengan sebab adanya yaitu ataupun muwazabahnya kita beramal dengan amalan salih. Yang pertama, terlihatlah cahaya pada wajah-wajah orang yang beramal salih. Yang kedua, Allah anugerahkan itu kekuatan pada badannya, dikarenakan seseorang yang beramal saleh memakai yaitu badan-badannya kepada untuk beribadah kepada Allah, sehingga Allah mencurahkan energi-energi positif pada badan orang-orang yang berbuat amalan saleh. Yang selanjutnya, dampak positif yang diberikan dengan sebab katanya kita kubut, yaitu sama-sama kubut yang bernama amalan saleh, yaitu rezeki yang luas. Tak disangka-sangka Allah memberikan rezeki. Katanya ada rezeki, tiba-tiba ada rezeki yang Allah berikan, terus saja rezeki yang sebuah yaitu faedah ataupun dampak positif dikala katanya kita berbuat yaitu amalan saleh. Dan yang selanjutnya katanya akan dicintai yaitu para manusia, yang mana dikala katanya sampai-sampai berbuat sesuatu yang baik, maka pasti manusia akan mencintai diri kita, walaupun tetap ada yang tidak mencintainya. Tetapi benar-betul sidang jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah sifat yang bisa menghilangkan sebuah permata yang bernama yaitu amal salih, yang bernama wal ghibah yudhillu amal salih. Sifat yang bisa menghilangkan sebuah permata yang bernama amal salih, yaitu bernama sifat ghibah. Dikala bertanya sifat ghibah diri bertanya,
Tapi kita nyota ghibah kepada orang lain, maka sia-sialah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan surau semalam, yaitu amalan-amalan baik. Dikarenakan bahaya ghibahnya tiga. Yang pertama, tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak diijabahnya, yaitu perbuatan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertambahlah, yaitu amalan-amalan keburukan kepada orang-orang yang berbuat ghibah. Maka sepatutnya, seyogyanya, sepantasnya bagi diri kita, marilah sama-sama kita jauhi, yaitu sebuah sifat yang bernama ghibah, sehingga kita bisa memanfaatkan, yaitu sebuah permata yang bernama amalan saleh. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada penyampaian khatib yang khatib sampaikan, bisa kita tarik kesimpulan, dikala kita ingin memanfaatkan yaitu 4 permata, maka kita harus menghilangkan yaitu 4 perkara-perkara yang bisa menghilangkan yaitu 4 permata. Mungkin cuma nyoke yang dapat khatib sampaikan, lebih kurang khatib lagi maaf. Mungkin dalam penyampaian kurang, memang lekat kurang, maka khatib lagi maaf dengan seluas-luasnya. Jadi apabila salah-salah dalam penyampaian rukuk 2 al-khutbah, mohon ditegur karena supaya sah khutbah Jumat kita minta urau yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.